Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke tema 4 ya. Kemarin kita sudah mempelajari tema 4 pembelajaran, subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 dari Google Sites. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3, masih tetap di subtema 1. Pembelajaran 3 ini isinya tentang kerja bakti. Kerja bakti saya yakin anak-anak sudah paham dan sering melaksanakannya baik di sekolah maupun di rumah. Di kampung juga ada. Ya, jadi kerja bakti ini merupakan bentuk dari apa? Dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai siswa yang baik, dan sebagai anggota keluarga yang baik. Berbicara tentang tanggung jawab pasti berkaitan dengan kewajiban dan hak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan kewajiban, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita menuntut hak. Ya, ini ada titik-titik tapi nggak perlu kalian isi karena kita sudah mempelajarinya kemarin. Terus kerja bakti itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia kemarin juga sudah. Interaksi manusia ini ada beberapa macam. Yang pertama apa kemarin? Yaitu antara individu dengan individu. Kemudian interaksi antara individu dengan kelompok dan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya juga sudah pernah kita bahas ini ya. Kita mengulang lagi. Interaksi antar individu contohnya ya ibu dengan anak, terus adik dengan kakak itu, terus individu dengan kelompok ini contohnya guru mengajar. Ini contohnya interaksi kelompok dengan kelompok, bermain sepak bola ya. Kemudian ini dijelaskan bahwa manusia hidup dalam sebuah lingkungan tertentu. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi kehidupan manusia itu nggak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik dari lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Manusia itu juga tidak bisa hidup sendiri, tetapi butuh lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga sudah pasti membutuhkan orang lain karena manusia sebagai makhluk sosial. Sudah pasti manusia itu akan butuh berinteraksi. Ini sudah. Nah ini, interaksi sosial itu penting. Kenapa? Karena di dalamnya seseorang bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya, seperti yang sudah Bunda jelaskan barusan ya. Contohnya seperti ini. Kalian kan tiap hari itu makan nasi. Kalian tidak mungkin tiba-tiba ada nasi di depan kalian tanpa ada petani yang menanam padi, tanpa ada pedagang yang menjual sayuran, tanpa ada penjual-penjual makanan lain. Kalian tidak mungkin bisa tiba-tiba makan dan membuat sendiri semuanya. Jadi itu adalah suatu bentuk interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa demikian? Ya tentunya untuk mencapai tujuan bersama itu. Tujuan bersama yaitu untuk hidup tadi. Nah ini interaksi sosial itu ada dua macam. Ya. Jadi ada interaksi yang positif, yaitu yang mengarah kepada persatuan, dan ada interaksi yang negatif yang mengarah kepada perpecahan. Contohnya bagaimana? Nah, kalau interaksi yang mengarah ke persatuan itu yang baik-baik, ya seperti tadi yang sudah disebutkan di awal. Kalau interaksi yang mengarah ke perpecahan itu yang seperti
seperti berkelahi antar kelompok, tawuran, berkelahi antar teman. Nah, itu terus pencurian itu kan juga sebuah interaksi tapi dalam bentuk yang mengarah ke perpecahan atau yang negatif. Sekarang kita lanjut. Masyarakat Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan yang lain itu berbeda-beda. Perbedaan itu mencakup apa saja, ya, ada aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, politik, ya banyak ya. Oleh karenanya, setiap warga Indonesia itu harusnya menjaga interaksi yang baik supaya perbedaan-perbedaan itu bisa mendukung pembangunan nasional supaya tidak terjadi perpecahan dalam satu bangsa. Kemudian setiap warga negara itu hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi sudah kodrat dari Tuhan ya. Jadi harus diterima. Makanya kita harus bisa mengelola perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, bukan untuk menimbulkan perpecahan. Di sini ada 3 teori sosial budaya yang sampai kini berlaku di masyarakat. Yaitu yang pertama tentang musyawarah, kemudian yang kedua tentang paternalistik, dan yang ketiga adalah gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Dan selain itu juga mendukung aspek sosial budaya, ya, mendukung ketahanan aspek sosial budaya supaya bisa semakin tangguh. Selanjutnya, di sini ada pantun. Kemarin sudah kita pelajari ya pantun ya. Kita lewati saja di sini. Nah, ini ada pantun yang bermakna ya. Maknanya apa? Ya, ini biasanya ada di ini yang bait 34 ini biasanya pantun. Maknanya ada di situ biasanya. Pantun nasihat ini. Oke, sampai di sini. Jadi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.